Indonesia. Selamat malam pemirsa Jogja TV. Saya Indah Ardina kembali menyatu bersama dengan Anda di Bincang hari ini. Dan tentu malam-malam seperti ini kami mengajak Anda untuk berbicara mengenai satu tema yang pastinya akan sangat menarik untuk kita semua. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal sampah, ini menjadi konsentrasi siapapun, saya, Anda, dan siapapun yang barangkali sedang menonton acara ini. Baik, ada dua narasumber spesial yang nanti akan berbincang dengan saya dan tentu saja informasi-informasi dari beliau ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, acara ini persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa dulu tamu-tamu saya, Bapak dan Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak Indah. Ajih, sehat selalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya. Ini malam-malam nggak apa-apa ya kita ganggu sebentar gitu. Datang ke Jogja TV untuk memberikan informasi. Tapi karena informasinya ini penting, tadi dari obrolan sebentar saya merasa, keren ya ternyata gitu ya. Ini harus kita kabarkan karena kebaikan ini juga harus selalu menjadi milik siapapun yang mungkin terinspirasi dengan obrolan kita di malam hari ini. Ya, tamu saya yang pertama adalah Ibu Rohani Yulianti SH. Kabag Pembiayaan Non-Pemerintah, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Yuli, selamat malam. Selamat malam Mbak Indah, ya. Pak Wahyu, para pemirsa dimanapun berada. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Seger juga ya Bu ya malam-malam seperti ini ngobrol sama Ibu gitu. Saya ketemu sama Pak Lurah yang sangat populer. Iya, baik. Beliau ini adalah Bapak Wahyudi Anggor Hadi, SFAM APT, Kepala Desa Panggung Harjo, Kabupaten Bantul. Apa kabar Pak Lurah? Alhamdulillah. Sehatnya? Sehat. Iya. Ngobrol dengan penjenengan tuh ngobrol apa saja kayaknya. Oke, tapi luar biasa. Ini gimana teman-teman di Panggung Harjo kabarnya? Hari ini ya, saya kira menjadi warga Panggung Harjo menjadi warga yang paling bersyukur lah ya. Karena sampahnya selesai. Nah itu dia ya kan. Kalau bicara soal sampah itu menjadi konsentrasi siapapun gitu. Kadang-kala ketika kita itu mau makan ada sampahnya, mau berperilaku apa saja kita dalam kehidupan itu menghasilkan sampah. Kalau sampahnya numpuk 1, 2, 3 hari itu rasanya sudah stres gitu ya kan. Dulu-dulu banget ketika lagi darurat itu nunggu Pak sampah yang datang itu kayak nunggu pacarnya ya. Hari ini gampang beli tapi susah buangnya. Ya betul itu ya. Nah nanti penjelasan cerita ya. Teman-teman Panggung Harjo sudah melakukan apa dan sebagainya. Tapi Bu Yuli juga dalam kedinasannya ini ada sesuatu yang juga bakal dikabarkan karena kaitannya dengan ini. Ibu punya banyak kebijakan dalam hal ini dinas dan sebagainya. Monggo silakan Ibu nanti akan sampaikan kepada kita. Oke, baiklah. Nah kalau kita bicara soal sampah juga, misalnya kita jalan-jalan aja Pak Lurah ke tempat wisata nyebutnya, ke pantai gitu di wilayah selatan, sampahnya juga di sana banyak. Padahal Jogja sebagai kota pariwisata pasti mengundang siapa saja untuk datang dan sebagainya. Ya, nampaknya bukan harus saya deh yang ngomong banyak, biarkan beliau berdua ini yang akan bicara untuk kita semua. Sebelum saya mengulik ke Pak Lurah yang punya aplikasi dan sebagainya, saya ke Ibu dulu ya. Ibu, ini tema kita soal bagaimana pelibatan CSR dalam pengelolaan sampah secara mandiri di kawasan wisata Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabarkan dulu kepada kita kondisinya sebetulnya seperti apa, Bu? Ya, terima kasih Mbak Indah dan para pemirsa, Pak Wahyu yang kami hormati juga. Terkait dengan CSR, bicara CSR itu kita sudah tahu semua dan hal ini di luar negeri atau di negara yang maju itu sudah melakukan CSR sudah lama ya. Tetapi pada akhir-akhir ini isu CSR itu dibicarakan berbagai kalangan seperti pemerintah, kemudian perusahaan, kemudian akademisi dan juga organisasi non pemerintah. Karena di Indonesia sendiri di negara kita itu sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu keputusan Menteri BUMN nomor 236 tahun 2023 yaitu tentang program kemitraan dan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan. Selain itu sudah ditindaklanjuti dengan SE-nya yaitu nomor 433 tahun 2003 di mana SE tersebut sebagai juklaknya, Mbak. Kemudian di dalam SE
di dalam aturan dan SE-nya tersebut itu mengharuskan BUMN untuk menyisihkan labanya untuk sebagai pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan program kemitraan dan program bina lingkungan atau PKBL, Mbak. Kemudian ditindaklanjuti juga dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, di situ dengan jelas di bab 5 pasal 74 itu mengatur tentang kewajiban perusahaan, khususnya perusahaan yang mengeksplorasi SDA sumber daya alam itu wajib untuk CSR. Untuk apa CSR itu? Supaya ada keseimbangan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya, di mana menerapkan atau memperhatikan prinsip triple bottom line, yaitu 3 aspek finansial, sosial, dan lingkungan. Sehingga perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya itu bisa saling memberi dan menerima. Take and give gitu ya gayanya. Seperti itu. Ketika diberdayakan masyarakat di situ, misalnya sekarang ini kan baru viral sampah ya. Nah, program-program CSR yang dilaksanakan itu adalah terkait dengan sampah. Yaitu nanti Pak Lurah ini sudah kerjasama dengan CSR ya, Pak Lurah. Nah, waktu beberapa tahun lalu kami memang pernah ke sana, itu ada Denon dan ada Pegadaian ya Pak, itu sudah kerjasama. Ini akan kami terapkan nanti di kawasan pantai selatan, Mbak Indah. Ya, karena memang kita itu cukup prihatin ini, ya prihatin dengan pantai selatan yang dimana wisatawan itu menghasilkan sampah. Ya bukan hanya wisatawan, tapi ya mungkin penduduk lokal atau sebagainya, dimana masyarakat itu sebetulnya itu masih tidak peduli dengan lingkungan. Sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa hal seperti misalnya pemandangan yang kurang indah. Padahal Mbak Indah cantik. Jangan-jangan saya yang nyampah. Kemudian juga kawasan yang kumuh sehingga tidak sehat ya. Iya, kawasan di tempat wisata itu jadi tidak nyaman lagi dipandang. Kemudian juga yang jelas itu mengganggu kesehatan, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah itu. Lagian malas ya wisatawan datang kalau tempatnya kumuh gitu kan. Pantainya sih bagus gitu. Padahal kesehatan itu, bicara mengenai kesehatan itu kan keberlanjutan kehidupan gitu. Nah itu kan perlu ada campur tangan CSR untuk melakukan pengelolaan sampah bersama dengan masyarakat. Seperti itu. Baik, ya. Sinergi ya sebetulnya, bukan hanya pemerintah yang hadir, bukan hanya masyarakat yang bertindak, tapi ini ada CSR yang bisa kemudian diajak ikut serta untuk menangani sampah. Kemarin-kemarin kan kita juga ada banyak CSR, mungkin juga untuk program-program yang lain. Tapi kenapa juga sih nggak ngurusin sampah gitu ya? Karena kalau kita bicara soal corporate social responsibility kan programnya bisa macam-macam. Tadi Ibu sudah katakan sebetulnya ada undang-undangnya, ada surat edarannya dan sebagainya lah, komplit ya. Ada aturan-aturan yang berlaku di situ. Tapi usahanya terus bunyi untuk menggandeng CSR sudah ada. Kan tadi tempatnya Pak Lurah kan sudah ada ya, nanti Pak Lurah biar cerita. Tapi dengan adanya tadi berbagai hal yang sudah Ibu sampaikan, banyak perusahaan yang sudah menyatakan saya oke deh ikut ambil bagian bersama dengan pemerintah untuk menangani ini gitu. Kebetulan saat ini di tahun 2024 itu kami sudah menerbitkan Instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2024. Di mana di situ ada instruksi kepada Bupati Wali Kota, kemudian OPD yang terkait seperti Bapeda DIY, kemudian ada PUPSDM, kemudian DPM PTSP, Dinas Perizinan, penanaman modal, pelayanan tepat di satu pintu. Kemudian ada Dinas Kominfo, di mana bisa menampilkan visual nantinya ketika kami sinergi koordinasi terkait dengan CSR yang ada di DIY ini, itu perlu ada koordinasi antara DPM PTSP dengan Bapeda yang merupakan forum CSR. Nah itu nantinya akan bisa kita tahu berapa perusahaan yang ada di DIY yang kita butuhkan pembiayaan alternatif kepada
permasalahan persampahan dan juga kepada tempat atau pemerhati sampah yang punya bank sampah seperti itu. Karena begini Mbak Indah, kita selain mungkin sudah ada contohnya di Panggung Harjo ya, itu ada bank sampah yang belum bisa eksis ya, karena memang tidak disupport. Oleh ya, karena kami sendiri dari pemerintah kan sekarang anggarannya yang urgent yang mana dibatasi. Kemudian kita kan harus kerjasama dengan CSR itu supaya mereka mensupport pengelolaan sampah. Contohnya kemarin ketika kita koordinasi seperti di Gardu Action di Parangtritis itu mengolah sampah residu. Sampah residu itu kan plastik dan sebagainya itu menjadi sebuah paving block. Paving block yang ya seperti kualitasnya lumayan bagus. Kualitasnya lumayan bagus, tapi hanya kurang support dukungan dari masalah finansial, Mbak. Makanya tadi pembiayaan alternatif. Pembiayaan alternatif. Karena kami sendiri di biro itu merupakan bagian dari pembiayaan pembangunan pemerintah. Jadi harus mencari pembiayaan alternatif lain. Semangat Ibu. Iya, Ini kita petakan dulu permasalahannya ya Pak Lurah. Jadi seperti apa begitu kan? Jadi negara hadir dalam hal ini melalui kebijakan-kebijakannya. Dan tadi Ibu sudah sampaikan ke kita, meskipun ini memang baru sedikit ya. Kalau kita ngobrol soal bagaimana kebijakan dan sebagainya, ini juga akan panjang kita akan bicara itu. Karena waktu kita terbatas, kita bagi-bagi. Tapi dengan Ibu tadi sudah pangandikan seperti itu, kita kan menjadi ini make sense ya. Jadi artinya seperti itu. Yang terjadi ada kebijakannya, yang terjadi di lapangan seperti apa, dan apa yang diharapkan. Ini kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang kemudian juga menggunakan sumber daya alam gitu. Saya ke Pak Lurah ya. Boleh. Iya, baik Bu. Silakan Bu. Juga baru mengidentifikasi bank-bank sampah di mana mereka sudah mempunyai inovasi. Dan itu nantinya kita tawarkan kepada CSR. Baiklah. Jadi bukan dari ruang yang kosong Ibu datang ke perusahaan, tapi ini loh bank sampah yang contoh ini ada suatu kelompok bank sampah yang sudah mempunyai inovasi seperti ini, tapi kurang didanai, disupport oleh dana seperti itu. Simpan dulu ya Bu. Iya, tapi senang loh ya kalau yang ada di pemerintahan itu semangat gitu ya Pak Lurah ya, sehingga juga masyarakat juga menjadi tergerak gitu. Ada seperti ini dan sebagainya. Baik Pak Lurah, saya itu pengen sekali dengar cerita teman-teman Panggung Harjo mengatasi sampah. Panjenengan mengatakan bahwa sampah di Panggung Harjo selesai. Teman-teman di sana adalah teman-teman yang berbahagia. Mungkin juga lebih bahagia dibandingkan tempat-tempat yang masih punya masalah sampah. Cuman supaya nggak terpotong ceritanya, saya mau izin break dulu ya. Baiklah. Ya, pemirsa tetap di tempat Anda. Habis ini nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan dua tamu spesial saya. Tetap di Bincang Hari ini. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di Bincang hari ini mengenai pelibatan CSR dalam pengelolaan sampah secara mandiri di kawasan wisata Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi Bu Yuli sudah pangandikan mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Itu artinya sebetulnya secara aturan kita sudah jelas di sana. Mengundang perusahaan-perusahaan ikut serta dengan program CSR-nya untuk mengatasi persampahan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Adalah Panggung Harjo yang sudah punya program-program spesial. Kita akan cari tahu dari Pak Lurahnya yang sudah datang ke sini malam-malam untuk cerita kepada kita. Karena panjenengan mengatakan permasalahan sampah yang ada di sana selesai. Silakan Pak Lurah.
Terima kasih Mbak Indah, Bu Yuli, Bu Kabak. Jadi selamat malam pemirsa. Terkait dengan pengelolaan sampah di Pangguarjo, memang kita mulai sudah 11 tahun yang lalu, sejak tahun 2013. Yang sebenarnya pengelolaan sampah di Pangguarjo itu salah satunya adalah kita lakukan dalam rangka untuk melakukan eksperimentasi kebijakan. Jadi setidaknya hari ini sudah melahirkan ada 4 model bisnis yang kemudian menjadikan Pangguarjo sebagai salah satu desa yang mandiri dalam pengelolaan sampahnya gitu. Nah, kenapa eksperimentasi kebijakan penting gitu ya? Karena memang kalau merunut pada Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu ada peran pemerintah di sana, di mana kemudian peran pemerintah itu meliputi 3 hal. Jadi yang pertama adalah regulasi, yang kedua adalah fasilitasi, dan yang ketiga adalah insentif. Gitu. Nah, termasuk kemudian juga mengatur terkait dengan peran swasta. Jadi peran swasta itu tidak hanya investasi, tidak hanya sponsorship, tidak hanya CSR, gitu. Tapi kalau mau progresif lagi sebenarnya pemerintah itu bisa mendorong peran swasta dalam pengelolaan sampah itu yang namanya EPR. EPR itu adalah Extended Producer Responsibility, jadi pertanggungjawaban produsen yang diperluas. Yang kemudian dalam dua hal itu kita coba implementasikan gitu ya, terkait dengan peran swasta. Kalau CSR yang melalui Pegadaian gitu, kalau Danone itu bukan CSR, dia lebih pada EPR, Extended Producer Responsibility. Beda ya? Beda. Bedanya? Beda. Jadi kalau kewenangannya itu ada di pemerintah daerah sebenarnya, pemerintah daerah atau kabupaten gitu. Jadi pemerintah Kabupaten Bantul gitu sebenarnya bisa ngomong kepada Unilever, bisa ngomong kepada Indofood, bisa ngomong kepada Danone gitu ya, bahwa semua produk Indofood dilarang masuk ke Bantul. Kecuali mereka pungut sendiri sampah mereka. Kemudian memaksa perusahaan-perusahaan itu untuk bekerja sama dengan lembaga pengolah sampah yang ada di tingkat desa atau di tingkat komunitas. Tapi kewenangannya ada di pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten. Dalam batasan tertentu, skenario EPR itu bisa kita coba implementasikan gitu. Dan yang kemudian kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah desa dengan swasta dan juga peran serta masyarakat itu kemudian menjadikan Pangguarjo hari ini ya sebagai desa yang relatif paling siap lah ya, menghadapi situasi kedaruratan sampah. Baik, Nyun Sewu. 11 tahun yang lalu. Artinya sebetulnya masalah sampah ini kan bukan baru-baru aja kan. Dari dulu tuh sudah ada. Cuman kadang-kala nggak apa-apa, kadang-kala panas lagi gitu kan. 11 tahun yang lalu Panjenengan dan kawan-kawan sudah memikirkan ini. Dan dalam taraf tingkat kebijakan, tadi Anda katakan ada 2 program itu. Siapa yang jalan? Yang menembus ke perusahaan-perusahaan itu Anda melibatkan dari kabupaten? Mereka yang datang. Oh, mereka yang datang? Mereka yang datang. Kenapa mereka pilih Pangguarjo? Ya karena kita progresif. Jadi kita menjadi pihak yang paling siap sebenarnya. Jadi peluang itu kan kombinasi antara kesempatan dan kesiapan. Betul. Mereka tahu Pangguarjo dari? Katanya populer. Gitu. Mas kan saya harus tanya dong. Baik. Jadi memang Anda memblow up itu semua, kemudian melalui berbagai macam media yang tersedia dan mereka menemukan itu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah upaya kita untuk mendesiminasi, melakukan desiminasi atas inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh Pangguarjo, khususnya kepada warga desa. Karena kenapa warga desa penting? Karena secara norma gitu, urusan sampah itu adalah urusan privat. Di Undang-Undang 18 tadi itu secara tegas disampaikan bahwa setiap orang wajib mengelola sampah. Artinya ya setiap orang, siapapun itu ketika dia menghasilkan sampah, dia harus bertanggung jawab atas sampah mereka sendiri. Jadi jangan jaga kayak pemerintah ya? Ansih. Pemerintah hanya berada pada wilayah-wilayah publik. Jadi mengatur, mengurus hal-hal yang memang berada di wilayah publik. Ketika itu menjadi wilayah privat, mestinya warga masyarakat punya kewajiban, berkewajiban, dan kewajibannya itu melekat. Melekat, dia hanya bisa dilimpahkan kepada pihak-pihak yang lain dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tertentu itulah yang kemudian wilayah di mana kemudian pemerintah itu berperan untuk mengurus dan mengatur, kan gitu. Baiklah. Ini sekaligus menyadarkan masyarakat tuh sebetulnya Bu Yuli ya. Ternyata memang kita ini punya kewajiban untuk melakukan itu. Betul, karena praktis hari ini sebenarnya kita tidak punya pilihan lain.
kecuali berubah perilakunya. Baiklah. Jadi selama perilaku kita itu masih seperti itu, secanggih apapun peralatan disiapkan, itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan. Baiklah. Dari 11 tahun yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, Gus Budi. Jadi gini, perilaku kita itu sangat sensitif dengan insentif. Insentifnya berubah, perilakunya berubah. Nah, separah-parahnya kita, separah-parahnya perilaku kita dalam pengelolaan sampah itu seketika berubah. Di satu tempat yang jaraknya tidak lebih dari 3 jam dari tempat ini. Kita masuk ke Singapura langsung berubah. Kan gitu. Nah, pun demikian, setertib-tertibnya warga negara Singapura, itu nyebrang sedikit ke Batam, itu juga langsung berubah. Nanti juga akan berubah? Langsung berubah. Yang biasa disiplin jadi tidak disiplin, yang biasa tertib jadi tidak tertib. Itu artinya, watak dasar menungso nggih? Artinya ini bukan masalah culture. Tapi? Ini adalah sistem. Jadi ini masalah sistem. Artinya, momentum kedaruratan sampah ini sebenarnya harusnya dimanfaatkan untuk 2 hal. Yang pertama adalah kesempatan untuk mendesain ulang tata kelola sampah. Karena situasi kedaruratan ini dihadapi oleh hampir semua wilayah di Indonesia. Jadi wilayah yang kemudian mengandalkan pengelolaan sampah atau infrastruktur hilirnya itu di TPA itu declining semua. Tidak kota besar, tidak kota kecil, semuanya berhadapan pada itu. Artinya ada satu yang salah dengan tata kelola sampah kita secara umum, gitu ya. Itu bahkan nasional berarti ya? Secara nasional. Jadi ada sesuatu yang salah sehingga ini harusnya digunakan untuk mendesain ulang tata kelola sampah. Itu yang kita sebut sebagai bagian dari upaya untuk melakukan eksperimentasi kebijakan. Format kebijakan seperti apa sih sebenarnya yang kemudian dibutuhkan? Gitu ya, satu. Yang catatan yang kedua saya kira kebijakan sendiri itu tidak bisa jalan. Jadi kebijakan itu tidak bisa jalan sendiri. Dia butuh instrumen. Nah, instrumen ini instrumen untuk kemudian mengimplementasikan kebijakan yang bisa kemudian mendorong perubahan perilaku. Itu menjadi salah satu kunci sebenarnya terkait dengan bagaimana tata kelola sampah ini akan didesain. Yang kedua, kedaruratan sampah ini juga harusnya didorong, dijadikan momentum untuk mendorong perubahan perilaku. Artinya yang pertama itu adalah arah hadapnya kepada pemerintah untuk mendesain ulang tata kelola sampah. Yang satunya lagi arah hadapnya kepada warga masyarakat. Bahwa kita ini dibutuhkan tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan persoalan sampah ini. Ini bukan sepenuhnya persoalan pemerintah loh. Gitu. Tapi ini juga menjadi persoalan kita sendiri, di mana kemudian kita juga abai untuk melakukan menunaikan tanggung jawab kita selaku produsen sampah. Gitu. Berapa sekarang penduduk Panggung-Harjo? Panggung-Harjo 28.000 jiwa. Sampai dengan 11 tahun ini. Kalau kita flashback ke 11 tahun yang lalu, gimana? Terus cara pun penjenengan untuk menyadarkan mereka? Kita mau berbuat apa? Persoalan sampah kita itu ada di hulu dan di hilir. Di hulu itu timbulan sampah kita itu eksponensial. Jadi karena populasinya nambah. Jadi 10 tahun yang lalu total timbulan sampah di Panggung-Harjo itu hanya sekitar 68 meter kubik. Hari ini lebih dari 200 meter kubik. 3 kali lipat dalam waktu 10 tahun. Itu karena tadi populasinya nambah. Yang kedua, pola konsumsi kita berlebih. Ngapunten Bu Kabak ini jumlah kerudungnya lebih dari 15 kan gitu kan. Jangan pengerasaan sing kelamaan lho nggih. Kan gitu. Nah, yang kedua di Panggung-Harjo ini hari ini kita menerima sampah kurang lebih sekitar 30 ton per hari ya. 30 ton itu per hari. Sampah penduduk sendiri? Dan termasuk sekitar gitu, termasuk beberapa wilayah. Ada beberapa infrastruktur publik dan lain sebagainya gitu ya. Itu timbulan sampah organik sisa makanan itu lebih dari 1 ton. Itu setara 5.000 piring yang setiap hari dibuang ke tempat sampah. Itu kira-kira menggambarkan bagaimana pola konsumsi kita itu sangat berlebih. Yang ketiga karena kesadaran rendah. Gitulah. Ya di sisi hilir itu pertumbuhannya minus, berkesebalian. Jadi kecepatan infrastruktur hilir untuk kemudian meningkatkan pemanfaatan itu semakin lama malah semakin turun. Itu sehingga tadi kita sementara sampahnya semakin banyak. Betul. Sehingga kemudian ketika hari ini tidak ada pilihan lain kecuali berubah perilaku.
mendorong perubahan perilaku itu yang kemudian kita lakukan adalah bagaimana memainkan skema insentif, disinsentif. Jadi kita tahun 2022 kemarin itu menetapkan kebijakan tarif layanan yang progresif. Jadi kalau rumah tangga menghasilkan sampah banyak, dia harus membayar lebih. Sehingga itu kita timbang. Yang disebut sampah itu adalah ketika campur. Jadi sisa makanan campur dengan plastik, campur dengan diapers, campur dengan kertas dalam itu satu sampah. wadah, namanya sampah. Tapi kalau yang terpilah itu namanya komoditas. Jadi kalau yang keluar dari rumah tangga berupa campuran, maka semuanya itu akan kita timbang. Berat timbangan dijadikan sebagai dasar penetapan tarif retribusi. Tetapi kalau yang keluar dari rumah tangga itu berupa pilahan, maka berapapun banyak organik itu akan kita ambil secara gratis. Yang bernilai jual akan kita beli. Itu yang kemudian yang ditetapkan sebagai dasar penetapan retribusi itu hanya yang residu saja. Nah, rata-rata residu itu hanya 20%. Artinya ketika dia tidak milah, dia hanya dia akan membayar semua biaya yang dikeluarkan gitu, untuk mengambil, mengolah, memusnahkan dan lain sebagainya. Kalau dia memilah maka dia akan sangat murah. Karena dia hanya 20% total residu dan yang lain malah berdaya ekonomi. Berdaya ekonomi. Itu bagian dari upaya untuk memainkan skema insentif dan disinsentif. Ini kebijakan itu disetujui warga. Mau tidak mau gitu ya. Mau tidak. Pilihannya hanya dua. Bayar mahal atau milah. Gitu. Kenapa milah? Ya, karena milah itu menjadi aktivitas kunci dari setiap pemanfaatan sampah. Jadi disebut sampah itu ketika campur itu sampah. Tapi kalau sudah terpilah sebagai dia komoditas. Komoditas yang bisa diperjualbelikan atau yang bisa dipertukarkan gitu. Tapi memang kayak gini Mbak Indah. Jadi masyarakat itu kadang-kadang kan dikasih pilihan dua enggak mau kan. Pak, saya mau milih nomor 3 dong Pak. Gitu. Yang 3 apa tuh? Enggak mau bayar mahal, enggak mau milah. Gitu kan? Terus gimana gitu kan? Terus gimana ya, kita sampaikan, kita kembalikan Bapak Ibu sekalian, ini urusan sampah itu urusan privat. Sehingga Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa melakukan apapun. Bisa ditumpuk, bisa tapi di wilayah privat Bapak Ibu sekalian. Artinya tidak boleh keluar dari pekarangan. Berarti boleh ditumpuk Pak, enggak apa-apa silakan ditumpuk. Tapi dengan catatan bahwa kemudian baunya jangan sampai keluar batas pekarangan loh ya. Lalatnya jangan sampai keluar batas pekarangan, kayak gitu kan. Loh, kalau begitu saya bakar Pak, ya enggak apa-apa silakan dibakar. Tapi kalau asapnya dipastikan tegak lurus loh ya, jangan sampai kemudian masuk batas pekarangan. Kalau kemudian itu baunya sudah melewati batas pekarangan, gitu kan, asapnya sudah melewati batas pekarangan, Bapak Ibu sekalian itu harus tunduk pada aturan hidup bersama. Nah, itu peran pemerintah di sana. Gitu. Jadi ini malam-malam ngobrolnya serius sebetulnya, cuma menggelikan ya. Jadi cara menyadarkan masyarakat itu memang harus dengan berbagai macam skenario ya. Tapi sesungguhnya itu sangat benar yang dibicarakan ya. Masih ada 2 sesi nanti kita ngobrol lagi ya Mas Lurah ya. Termasuk Yuli. Saya tertegun Bu sebetulnya membayangkan sebagai penduduk Panggung Harjo yang mungkin agak ngeyel, itu tadi nggak mau milih, nggak mau bayar. Gitu. Baiklah. Saya juga mendengar penjenengan punya aplikasi dan sebagainya. Nanti kita akan ngobrol mengenai hal itu. Bu Yuli memang membuat acara ini menjadi satu wahana bagi Mas Lurah untuk berbagi informasi dan kira-kira ini akan sangat menginspirasi kita semua. Baik, pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, baru saja kita saksikan sebuah visualisasi yang menggambarkan apa yang dilakukan teman-teman di Panggung Harjo. Pak Lurah dan kawan-kawan di sana, kita lihat tadi dari tayangannya, mulai dari bagaimana ngangkutnya, kemudian bagaimana itu pemilahan dan pengolahan dan sebagainya lah. Anda sudah melihat tadi, tapi kita akan tanya lebih detail. Karena tadi kita sudah diceritain dari 11 tahun yang lalu, oke. Saya tuh pengen sebetulnya mengulik satu persatu, cuma waktunya nanti habis untuk itu. Makanya kita langsung pada apa yang dilakukan dengan Pasti Angkut ini. Betul. Keren ya, itu mulai kapan aplikasinya? Itu tahun 2022 akhir. Jadi pemicunya itu adalah ketika kita mendapatkan surat dari DLH. Yang menyatakan bahwa di tahun 2023 TPA Piungan itu sudah tutup gitu. Nah, sehingga kemudian kita harus punya skema bagaimana tidak lagi terhubung dengan TPA. Karena kalau TPA tutup, mau tidak mau usaha kita juga tutup kan gitu. Sehingga kemudian ya udah kita membangun satu bisnis model yang mencoba menyelesaikan persoalan sampah selesai di desa. Tidak ada lagi sampah yang dikirim ke TPA. Makanya kemudian kita buat salah satunya aplikasi itu dalam rangka untuk menjalankan kebijakan pemilahan sejak dari rumah tangga. Kebijakan insentif dan disinsentif tadi, sehingga kemudian kita tahu siapa yang sudah milah, siapa yang belum. Jadi kalau dia milah, mestinya tagihannya itu akan murah. Nah, gitu. Yang kalau dia tidak mau milah. Tadi yang jalan gitu tadi apa tuh? Itu konveyor. Itu pemilahan. Oh, itu pemilahan. Jadi tadi di video tadi kan setiap kali pengambilan itu kan kita timbang. Itu ketika kemudian kita timbang, terus kemudian data timbangan kita input ke aplikasi, langsung ternotif ke rumah tangga. Sampahmu hari ini 6 kilo, kamu harus membayar Rp9.000 kayak gitu. Harapannya adalah itu kemudian mendorong pemilik sampah untuk kemudian berpikir secara lebih rasional gitu. Kalau ini terus-terusan kayak gini, itu bisa jadi tagihan sampahnya lebih dari 100.000 per bulan. Yang kemudian mereka mau tidak mau untuk kemudian melakukan pemilahan gitu. Karena organik itu akan kita ambil secara gratis. Jadi dan 50% dari total sampah domestik kita itu adalah organik. Artinya ketika dia milah saja, itu kemudian dia akan memperoleh berbagai macam keuntungan gitu ya, dari mulai menurunnya atau rendahnya tagihan sampah, terus kemudian dia masih punya potensi pendapatan dari penjualan hasil pilahan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu nanti direkap di situ, di aplikasi itu? Di aplikasi itu, dan jadi itu langsung tersampaikan kurangnya berapa atau bahkan lebihnya berapa? Lebihnya berapa dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang mengoperasionalkan aplikasi itu berarti petugas itu tadi? Ada satu task force gitu. Jadi ada satu entitas yang memang ngurusin khusus untuk pengelolaan pelanggan, termasuk yang ngelola aplikasi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu menjadi bagian dari instrumen kebijakan. Jadi karena kita mengeluarkan kebijakan pemilahan, kewajiban memilah sampah sejak dari rumah. Yang kedua kebijakan tarif layanan yang progresif. Yang ketiga adalah kebijakan insentif dan disinsentif. Nah, ini kebijakan ini sebenarnya umum di hampir semua peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan daerah tingkat ada. Tapi implementasi ini tidak pernah jalan. Karena butuh instrumen kebijakan tadi lah, itu Pasti Angkut menjadi instrumen untuk menjalankan kebijakan. Jadi ini, Nyon Sewu, ini aplikasi ini diunduh? Bisa diunduh baik untuk Play Store? di Play Store maupun App Store, boleh? Iya, Dan ini digunakan oleh masyarakat. Kalau di luar Panggung Harjo boleh enggak? Hari ini radiusnya sampai 15 kilo. Jadi ada beberapa di Pasar Gentan, terus kemudian di Jalan Piungan. Oh, jauh loh ya. Kita total hari ini ada sekitar 7.000-an rumah tangga, itu termasuk sekitar 80-an dari infrastruktur publik. Beberapa merupakan objek vital daerah. Jadi ada rumah sakit, ada perguruan tinggi, ada beberapa kantor pemerintah, terus kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Baik. Jadi ini bukan hanya menyelesaikan Panggung Harjo ya? Yang terjadi semacam itu. Anda mau merendah, Mas Lurah? Kok ya tidak ditanya gitu ya begini? Baiklah. Jadi ini menawarkan untuk siapa saja dan ini menjadi model bisnis sebetulnya untuk Panggung Harjo, sekaligus juga menyelamatkan permasalahan persampahan. Gitu. Tapi lebih pentingnya adalah dalam konteks pemerintah itu adalah bagaimana kemudian mendesain ulang tata kelola sampah itu menjadi penting. Satu hal yang saya kira ini menjadi barrier utama adalah banyak orang yang kemudian atau beberapa pejabat kita yang denial.
yang menyangkal bahwa semuanya baik-baik saja, kok tenang kayak gitu kan. Itu yang kemudian itu mungkin ngayem-ngayemi diri sendiri. Saya nggak tahu ya. Kalau yang tadi di Pantai Selatan sudah ada yang diselesaikan? Beberapa kali kita terlibat dalam beberapa kegiatan-kegiatan bakti sosial ya yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Beberapa perguruan tinggi terakhir itu ada satu organisasi sosial yang kemudian melakukan bersih pantai dan lain sebagainya. Tapi persoalan sampah di pantai itu tidak akan pernah selesai. Karena menurut ketika hulunya tidak pernah selesai. Gitu. Jadi berarti memang itu kesadaran masyarakat memang benar-benar harus dikedepankan. Sebagian sampah yang ada di pantai itu ya sampahnya orang Sleman. Yang kemudian mengalir lewat sungai sampai ke mengalir sampai jauh. Nanti sana akan bilang loh, salah sendiri Bantul ada di situ. Artinya jangan gitu loh nih. Karena itu terhubung dengan hampir semua sungai besar di Jogja kan terhubung ke muaranya ada di sana. Hilirnya ada di sana. Berapa ribu rumah tangga yang berada di sempadan sungai gitu. Ya. Itu menjadi masalah tersendiri. Nanti penjelasan akan saya tanya juga mengenai bagaimana kemudian CSR itu datang dan kemudian apa yang dilakukan. Tapi saya mau minta pendapat dari Bu Yuli dulu. Bu Yuli, apresiasi memang ya untuk teman-teman Pangungharjo. Bukan hanya domestik di wilayah Pangungharjo, tapi justru sampai kemana-mana, radiusnya 15 km tadi dikatakan. Saya bahkan sambungkan ke tema kita soal Pantai Selatan juga sudah bergerak sebetulnya. Apa yang Ibu mau sampaikan? Saya juga apresiasi dengan Pak Lurah ya, terkait dengan pengelolaan sampah dan untuk kedepannya ya mungkin tidak hanya di Pangungharjo saja tapi merambah ke yang lainnya. Kalau kami karena ini terkait dengan Pantai Selatan, kawasan Pantai Selatan yang memang harus dibersihkan sampahnya karena sampah di pantai itu kan juga sampah dari wisatawan. Tadi Bapak Andiko dari Sleman, tidak hanya dari Sleman tapi wisatawan yang datang ya. Tadi di sepanjang sepanjang pantai. Sungai Sebatan yang mengalir itu. Tapi dikala ketika wisatawan itu datang ke Jogja, kemudian banyak sampah yang juga dihasilkan mereka ya. Kemudian selain itu sampah dari laut itu juga ada, Mbak. Dari laut. Itu mungkin sampah yang itu tadi yang dimaksud oleh Pak Lurah ketika sungainya mengalir ke laut itu nanti mungkin dikembalikan oleh ombak itu ya. Itu sampah dari laut itu juga ada seperti lautnya itu. Soalnya kan masuk ke sini balikin lagi. Lah kalau ada ombak kan bisa kartun deh gitu. Nah, hal seperti itu kan harus dikelola, mengelola sampah yang ada di kawasan Pantai Selatan tersebut ya. Yaitu dengan itu mendata bank-bank sampah supaya nanti di supply atau disupport dengan dana dari CSR. Tadi saya juga diingatkan oleh Bapak IPR juga nih yang swasta. Sekarang kita baru merambah ke CSR. Mungkin nanti ke depannya itu juga kita yang IPR itu. Saya garis bawahi Bu, ini gunanya Ibu siaran di Bincang hari ini. Nah, seperti itu ya. Tadi malah saya terima kasih sudah diingatkan juga bahwa bukan hanya CSR, tapi ada pintu lagi nih. Ada pintu lagi yang IPR seperti itu. Ya, tadi yang Ibu katakan kan Ibu sudah mendata beberapa bank sampah, kemudian yang sudah eksis, yang sudah punya inovasi dan sebagainya. Itu sudah Anda tawarkan di CSR program CSR-nya teman-teman? Sampai saat ini kita masih dalam melakukan pendataan. Apakah itu bisa ditawarkan dan menarik CSR untuk bisa masuk di sana? Karena yang kita kedepankan adalah mereka itu nantinya bisa menghasilkan suatu inovasi yang nanti bisa menarik CSR tersebut. Ya, misalnya ada yang di Poncosari, itu di Pak Mangiran Serandaan itu kan Bantul juga ya Serandaan. Bantul juga. Ya kebanyakan Bantul Mbak yang sangat peduli ya. Karena mungkin kirimannya banyak. Kirimannya banyak ya. Nah itu kan dari sabut kelapa, kemudian dari kulit kacang koro dan sebagainya itu diolah menjadi briket. Dan mereka sudah kerjasama dengan PT Pertamina juga. Ya ini kemarin juga menjadi masukan buat kami Pemda ya. Supaya nantinya bank sampah selain yang sudah terkenal dari Pangungharjo ya, dari tempat Bapak ini
Kemudian kemarin kita mendata dari bank sampah lainnya, ternyata juga sudah kerjasama dengan PT Pertamina. Kami mendata tersebut karena yang belum disupport seperti itu, sehingga nantinya menambah finansial, kemudian ada nilai jualnya. Seperti itu. Supaya bisa muncul panggung harjo yang lain di seperti daerah itu. Istimewa Yogyakarta, gitu ya. Oke, baik, sampai dengan tahap itu. Tapi tadi makanya saya tanya, ini mereka tahu dari mana gitu? Justru dibalik, katanya populer gitu. Iya populer gitu. Saya tuh boleh bilang iya sihnya. Kami juga mau mempopulerkan yang lain ya. Tapi iya ya, jadi artinya sebetulnya kalau kita mau juga mempublish apa yang kemudian sudah dilakukan, ini juga pintu masuk ya, supaya orang akan tahu Mas Lurah. Jadi gimana orang akan tahu apa yang kita lakukan kalau mereka tidak membaca sesuatu, jadi pesan itu tidak terdeliver ke mereka. Nah, senang sekali bahwa Panggung Harjo punya satu pemikiran untuk mewartakan ini, ditangkaplah sama teman-teman. Tadi dari mana Mas? Danon sama? Pegadaian ya. Apa yang mereka lakukan? Oke, baiklah. Nggak apa-apa. Mau batuk dulu boleh? Iya, dianggap populer tadi. Jadi batuk-batuk. Tahun berapa mereka masuk? Kalau Pegadaian itu 2019. 2019. Dan kalau Danon lebih awal. Sebenarnya lebih awal. Jadi waktu itu sih kalau Danon itu ada kebutuhan Danon untuk memanfaatkan minyak goreng bekas. Untuk bahan bakar alternatif jelantah itu di pabrik Klaten gitu ya. Yang kemudian kita mengkonsolidasi itu gitu, dan salah satu bentuk IPR-nya adalah dia membeli minyak goreng bekas yang sudah kita kumpulkan, sudah kita filtrasi dan lain sebagainya. Itu dengan harga 120% dari harga solar industri yang berlaku hari itu. Oh, lebih mahal. Lebih mahal. 100%-nya digunakan untuk membeli produknya, 20% adalah kompensasi yang harus mereka bayar ke kita karena kita sudah membantu dia untuk mengambil sampah kemasannya Danon gitu. Karena kita mengelolakan pengelolaan sampah gitu ya. Teman-teman Panggung Harjo. Itu yang kemudian karena adanya kebijakan dari peraturan Menteri ESDM yang kemudian ada kebijakan B30 sehingga tidak ada lagi kebutuhan minyak goreng bekas tadi. Nah, hari ini yang dilakukan oleh teman-teman Danon adalah membantu terkait dengan edukasi di level masyarakat untuk melakukan pemilahan sejak dari rumah tangga. Nah, ada yang namanya Inclusive Recycling Indonesia gitu ya, di mana kemudian melibatkan semua warga masyarakat di 14 pedukuhan yang terhubung dengan 68 bank sampah. Jadi Panggung Harjo itu punya 68 bank sampah di satu desa. Itu untuk kemudian melakukan pendataan. Jadi kita punya data seri yang sangat panjang mulai tahun 2020. Data mingguan terkait dengan komoditas apa yang dihasilkan atau sampah apa yang dihasilkan dari warga masyarakat. Sehingga kita tahu berapa jumlah plastik, berapa jumlah kertas, plastiknya jenis apa saja. Itu dibantu dan dibiayai oleh teman-teman Danon. Agar kemudian kita tahu sebenarnya berapa sih produk-produk Danon itu berkontribusi atas sampah yang ada di Panggung Harjo. Agar itu menjadi bagian dari bagi mereka sih ESG mereka ya. Jadi bagian dari sekaligus ya berarti ya mereka ya. Betul. Akan tahu nih berapa produk saya yang digunakan masyarakat gitu, laris enggak gitu ya. Kira-kira itu kan menjadi bagian dari kerja-kerja kolektif yang kemudian setiap pihak mampu mengambil manfaat atas kerja bareng tadi. Itu kalau teman-teman Danon. CSR yang cerdas ya. IPR. Sekaligus IPR ya. Sekaligus riset soalnya gitu. Riset. Jadi kita punya data seri yang sangat panjang dan itu sangat membantu kita untuk memahami perilaku konsumsi dari warga desa gitu. Satu itu. Yang kemudian salah satu benefit yang kita peroleh adalah kemudian kita tahu sih berapa sih sebenarnya konsumsi warga desa Panggung Harjo. Jadi pola konsumsi dan Dari hasil itu apa ininya? Konsultif. Total konsumsi kita pernah kemudian kita atas dasar itu kita melakukan verifikasi. Kita melakukan sensus konsumsi rumah tangga. Hasilnya? Total konsumsi warga desa Panggung Harjo itu sekitar 60-an miliar. 9 miliar untuk beli sayur, 11 miliar untuk beli beras, ini 4,5 miliar untuk daging telur, belanja pendidikan sekitar 6 miliar, belanja
kesehatan sekitar 5 miliaran, tetapi untuk belanja hiburan, komunikasi, dan transportasi itu lebih dari 19 miliar. Dari data itu kemudian kita menjadi paham kenapa ada warga desa Panghuharjo setiap 3 tahun sekali motornya baru, setiap 2 tahun sekali HP-nya baru, setiap bulan mampu ngangsur kendaraan 1 jutaan karena gitu itu ya. lebih tinggi tadi ya. Tetapi tidak bisa bayar SPP anaknya. Gitu kan. Kenapa penyebab utama kematian kita adalah penyakit degeneratif, kanker, diabetes, jantung? Karena 9 miliar sayur yang dikonsumsi oleh warga desa itu 100% terpapar pestisida. 4,5 miliar daging yang telur, itu ya terpapar bahan kimia berbahaya. Dan itu kemudian dikonsumsi setiap hari, itu yang kemudian menyebabkan penyebab utama kematian kita. Sebentar, ini besok kita mau siaran lagi, Panjenengan sudah punya model bisnis yang lain untuk mengatasi itu gitu ya? Artinya ini menjadi bagi kita ini memperkaya, memahami konteks persoalan secara lebih baik. Ternyata isu kesehatan bukan isu akses ya. Isu pendidikan juga ternyata bukan terkait dengan akses. Itu satu hal. Populer. Itu nggak salah. Saya dikode untuk break. Oke, satu sesi lagi kita akan ngobrol ya. Tapi dengan data-data yang dahsyat seperti itu, memang kemudian Anda bisa memetakan ya seperti apa sebetulnya. Termasuk kemudian dikaitkan dengan CSR-nya Pegadaian. Ya. Gitu, Pak. Hati cinta ya soal itu ya. Oke, masih ada satu sesi lagi. Ibu, kita break dulu ya. Pemirsa menyenangkan ngobrol mengenai ini karena kita disadarkan akan banyak hal. Tapi kita break dulu, satu sesi tersisa untuk Anda tetap di Bincang Hari ini. Ya, pemirsa, satu sesi ini adalah sesi terakhir untuk bincang hari ini, bicara mengenai pelibatan CSR dalam pengelolaan sampah secara mandiri di kawasan wisata Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita tadi sedang banyak belajar dari teman-teman Panghuharjo, Pak Lurahnya ada di sini, Bu Yuli juga melalui kedinasannya. Beliau hadir buka pak kita ini dengan apa saja kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah daerah, begitu. Oke. Tadi yang EPR sudah dijelaskan sama Mas Lurah, sekarang kita mau ngobrol soal yang CSR-nya atau CSR gitu ya. Oke, kita dengerin ya Bu Yuli, karena ini memang sangat bermanfaat malam-malam seperti ini. Nah, terus Budi, tadi apa? Pegadaian? Dari data yang kemudian kita peroleh dari program EPR-nya Danone itu yang kemudian kita gunakan juga. Artinya tadi pola konsumsi itu kan menggambarkan ada persoalan mendasar yang kita hadapi terkait dengan financial literasi. Jadi pengelolaan keuangan kita buruk dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian ketika Pegadaian itu datang menawarkan program memilah sampah menabung emas, itu sekaligus kita jadikan untuk instrumen untuk mendidik warga desa terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga. Ya, gitu. Jadi, memilah sampah menabung emas. Karena kebetulan Pegadaian punya tabungan emas itu. Itu sekaligus menjadi bagian dari insentif. Jadi kalau di tahun 2018 akhir gitu ya, 2018 sebelum tahun 2019 itu warga masyarakat menabung di bank sampah, dicatat berapa kilogram, berapa rupiah. Nah, berapa rupiahnya itu kemudian dikonversi menjadi berapa miligram emas. Kerjasama dengan teman-teman Pegadaian. Nah, karena setiap bulan rata-rata hanya sekitar 50 sampai 70 ribu rupiah tabungan dari hasil pemilahan sampah itu. Yang tentunya itu akan habis ketika itu ditabung dalam bentuk konvensional gitu ya. Nah, sehingga kemudian itu kita konversi menjadi emas. Harapannya adalah kemudian kalau hitung-hitungan kita ini nabung ini terus-terusan selama 10 tahun hanya sekitar 100 ribu rupiah per bulan yang dikonversi menjadi emas itu bisa digunakan cukup untuk membiayai anak-anak mereka untuk masuk kuliah. Artinya yang memilahlah sampah hari ini ditabung menjadi emas. Kapan sekaligus tabungan emas itu diorientasikan untuk jaminan hari tua. Digunakan sebagai jaminan pendidikan, tabungan pendidikan anak dan lain sebagainya. Itu sekaligus untuk memperbaiki, untuk menjawab persoalan dari hasil kegiatan EPR tadi yang finansial literasi kita buruk itu. Jadi itu tabungan dan sebagainya termasuk dicatatkan di aplikasi itu atau? Bisa jadi terkait dengan aktivitas menabungnya bisa dicatatkan itu, tapi itu langsung terkoneksi dengan tabungan sistemnya Pegadaian. Masyarakat juga punya sendiri punya langsung. Sendiri gitu. Sekarang misalnya gini aja.
cara ngitung bodonnya adalah misalnya 1 bulan 100.000, 1 tahun kan 1,2 gitu ya. 1 gram lah ya. Gitu. Ya, 1 gram hari ini harganya sekitar 1 jutaan. Ya, ya. 10 tahun ke depan itu harga emasnya enggak mungkin 1 juta. Gitu betul. Kan. Ya. Nah, 10 tahun ke depan setidaknya dia punya 10 gram dengan harga yang berbeda, 10 tahun ke depan gitu kan. Mungkin sudah 2 juta. 2 juta atau lebih gitu kan. Itulah. Ya. Artinya dalam 10 tahun ke depan itu akan ada tabungan sekitar 20 sampai 30-an juta. Bisa ditarik kapan tabungan itu? Itu setelah di atas 1 gram. Sesudah di atas 1 gram boleh kita ditarik. Sarankan bahwa ini sekaligus diorientasikan untuk tabungan hari tua, jaminan hari tua. Diorientasikan sebagai jadi pensiunnya dari sampah sebetulnya ya? Betul. Jadi dan itu yang kemudian hari ini menjadikan ada sekitar 1.800-an, mungkin lebih ya, 1.800-an nasabah tabungan emas yang berasal dari tabungan sampah. Total emas yang sudah terkumpul lebih dari 600 gram. Dari mulai tahun 2018. Ya. Ini Pegadaian di Bantul juga atau? Di Bantul. Di Bantul ya? Di Bantul, cabang Bantul. Oke. Itu lebih dari 600 gram. 600 gram hari ini lebih dari 600 ya kalau misalnya 1,3 sudah sekian juta. Betul. Oke. Dan itu aja besok kalau 10 tahun lagi. Iya betul. Kira-kira itu sekaligus. Masih jadi lurah nggak nih? Itu untuk memperbaiki tadi. Karena salah satu persoalan mendasar kita adalah terkait finansial literasi kita buruk. Nah terkait dengan tadi, kenapa penyebab utama kematian kita adalah penyakit degeneratif? Karena itu tadi, 9 miliar sayur yang dikonsumsi oleh warga desa, 4,5 miliar daging dan telur yang dikonsumsi oleh warga desa itu terpapar bahan kimia. Itu yang kemudian kita buat hari ini, Panggung Harjo membuat membangun sebuah pusat produksi untuk mensubstitusi komoditas tadi. Jadi kita mulai nanam sayur sendiri. Makanya tadi saya udah bilang, Mas, mungkin saya nanti siaran lagi berikutnya dengan Anda sudah punya model bisnis yang lain kaitannya dengan data itu gitu. Sudah punya ya berarti menanam sayur dan sebagainya. Sudah. Dan itu dibiayai oleh teman-teman Pegadaian. Maka hari ini Bu Lurah ke Brunei gitu diundang untuk mengikuti satu pameran internasional terkait dengan membangun ekosistem menjadi pusat industri halal berbasis komunitas. Kunci halal itu adalah traceability kan, ketelusuran. Itu kita bisa memastikan makanan yang kita konsumsi halal atau sehat gitu ya, ketika ya kita tahu cara nanamnya, siapa yang nanam, bagaimana cara, termasuk kemudian bagaimana cara mengolah, mengemas sampai kemudian produk sampai di meja makan tadi, farm to table itu jelas. Nah, itu dibiayai oleh teman-teman Pegadaian. CSR-nya jalan sekarang. Dari segala kebaikan yang berada di sana, pertanyaan saya, panjenengan sering sebetulnya ngobrol sama teman-teman luar yang lain kan? Iya. Pendapatnya? Itu kira-kira sama persis ketika kita tahun 2022 melakukan mekanisasi pengelolaan sampah. Kita investasi hampir 3 miliar. Semua orang itu ketawa. Oh, Pak Lurah, ngapain Pak Lurah? Ini mau kayak fenomena Nabi Nuh lah. Itu kan, jadi ketika kita membuat kapal di tengah padang pasir, orang itu adalah kunci lah ya. Itu adalah kunci gitu. Hari ini semuanya teriak-teriak minta tolong Pak, tolong selamatkan kita Pak gitu. Aca ikut perahunya pasti angkut Pak gitu. Panjenengan ngendiko seperti itu kita paham sebetulnya. Waiting list kita itu ada di 2000-an pelanggan, belum gitu ya. Itu waiting listnya kita 2000-an pelanggan. Itu kira-kira orang yang kemarin teriak-teriak nertawan hari ini minta tolong gitu, sama saya diambil gitu. Baiklah JJ, tapi ini menggugah siapapun bahwa kadang-kala ya memang panjenengan dari waktu ke waktu sih out of the box gitu ya. Jadi artinya 11 tahun yang lalu sudah memikirkan ini dan ketika ada dalam puncak permasalahan seperti ini panjenengan sudah bisa kepet-kepet lah istilahnya kalau orang Jawa bilang bahwa tinggal mengkolek aja. Bahkan tadi sudah sampai 600 gram emas dari hasil sampah yang kemudian dilakukan gitu. Oke, baiklah. Bu Yuli, dinas dalam hal ini terus mensupport teman-teman ya supaya bukan hanya di Panggung Harjo itu selesai, bukan hanya Pak Lurah ini yang populer, tapi kemudian juga teman-teman yang lain, wonten pemantikipun ya Bu, kemudian juga melakukan hal yang sama. Oke, sebelum Ibu tutup, saya ke Mas Lurah sekali lagi. Kalau kaitannya dengan pantai selatan, usulan panjenengan menapa? Jadi kebijakan menjadikan pantai selatan sebagai halaman muka itu menjadi salah satu kunci gitu ya. Bahwa kemudian kita harus ada perspektif lain terhadap pantai selatan gitu ya.
Jadi karena itu halaman muka yang menjadi kewajiban kita untuk menjaga halaman muka itu karena ya, citra diri kita ada di sana. Kalau sana tidak terkelola ya kira-kira itu gambaran diri kita. Gitu. Gitu. Jadi ya itu menjadi bagian dari citra diri kita sehingga kemudian ya mari kita menjadi tanggung jawab bersama. Sampah yang ada di sana tidak hanya sampah wisatawan, tidak hanya penduduk setempat, tapi itu juga terkait dengan dari masyarakat yang ada di hulu, ya dari mana saja gitu. Andai kalau itu bersih, itu menggambarkan keseluruhan perilaku kita sebenarnya kayak gitu. Artinya konsep yang sama dengan yang sudah Anda lakukan sebetulnya bisa dilakukan teman-teman yang ada di sana ya, supaya ini sekaligus ngiras-ngiros ya, permasalahan gitu. Sampah selesai, tapi juga secara ekonomi lebih berdaya. Oke, tarik Bu ke sana kemari. Itu pasti sudah dilakukan gitu ya. Oke, Mas masih ada teman-teman perusahaan lain yang mau masuk secara CSR dan sebagainya? Hari ini kecenderungannya lebih banyak yang mau investasi. Pengen membantu untuk memperkuat infrastruktur hilir dalam penanganan sampah di Yogyakarta. Oke, gitu ya. Dan itu terbuka? Terbuka, kita sudah melakukan komunikasi dengan banyak pihak, salah satunya ada satu PMI yang secara serius untuk kemudian ikut masuk membantu masyarakat Jogja untuk menyelesaikan persoalan sampah. Semoga dalam 1-2 bulan ke depan itu kita sudah. Boleh tahu negara mana? Jadi dihimpun oleh satu venture kapitalis yang ada di Singapura gitu. Jadi ada Harvest Fund gitu. Jadi fund manager yang kemudian mengkonsolidasi permodalan dari banyak negara untuk kemudian masuk ke Indonesia membantu. Baiklah, sukses ya untuk kalian. Insya Allah mugi-mugi mau untung lebih Mbak. Baik, Inje, Mas Lurah Matur Nuwun. Bu Yuli, apa yang ingin disampaikan di acara kita hari ini? Yang kami sampaikan dari pemerintah daerah ya, sampah ini semakin hari semakin banyak karena memang penduduk ini kan semakin berkembang ya, sehingga menghasilkan sampah ya. Maka dari itu memang pemerintah tidak hanya harus sendiri, tapi harus dengan beberapa stakeholder lainnya. Terutama masyarakat, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah, bahwa kita dari masyarakat sendiri harus menyadari mengubah perilaku supaya bisa memilah-milah sampah. Seperti sampah yang organik, kemudian sampah yang nantinya menjadi sampah yang residu, kemudian juga sampah yang bisa diolah ya. Seperti yang 3R itu kan reduce, reuse, dan recycle. Nah, itu kan memang kita sebagai masyarakat harus bisa merubah perilaku, mengubah cara berpikir kita supaya kita sendiri dari rumah memberi contoh kepada yang lainnya seperti itu. Oke. Tapi usaha pemerintah tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah. Tapi juga terus akan mensupport, mendorong supaya permasalahan sampah ini juga bisa teratasi seperti itu, karena hal ini mengingat terkait dengan kesehatan ya, kesehatan masyarakat juga. Ketika sampah sudah mencemari air, juga air nanti bisa mengubah daya kesehatan masyarakat, kemudian juga pencemaran udara, polusi dan sebagainya. Seperti itu. Ada target-target tertentu yang harus dicapai, Ibu? Misalnya tadi Anda sedang pendataan, sampai kapan pendataan ini harus bisa selesai? Insya Allah pada tahun ini kami sudah melakukan kajian tersebut dan nantinya akan kita sampaikan kepada CSR. Ketika kami kemarin melakukan MONEF, seperti yang ada di dalam instruksi gubernur itu, instruksi gubernur nomor 2 tahun 2024, kita melakukan MONEF, itu ada, tapi pada saat sekarang ini BPD dan BPR itu sudah siap untuk membantu mensupport bank sampah, kelompok bank sampah yang sudah bisa berinovasi seperti itu. Baiklah, mudah-mudahan nanti yang lain nantinya juga banyak ya. Kita harapkan ada CSR yang lainnya. Dan saya juga nanti berguru kepada Pak Lurah soal IPR juga tadi ya. Soal IPR karena memang kalau perusahaan swasta kan dia memproduksi kemudian membuang ya Pak, sehingga harus mengambil kembali apa yang sudah diproduksi. Tapi itu tadi bargaining power-nya harus tinggi dong ya kalau IPR ya, karena kan kalau itu kewenangannya pemerintah kabupaten. Atau punya kewenangan untuk memaksa lebih peran swasta untuk
ikut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan sampah. Nggak boleh jualan di sini kalau kemudian tidak ada program itu gitu boleh kan? masuk kecuali masuk mereka pungut sendiri sampah. Oh. Tapi kalau masyarakatnya belinya di kabupaten yang lain, kok ya ditanyain gitu ya? Bu Yuli matur nuwun, semangat Ibu dengan ketugasan panjenengan. Pak Lurah, inspirasi sekali, sehat selalu, salam teman-teman Pangharjo. Mudah-mudahan memang dari kebaikan yang ada di sana ini menular kemana-mana ya. Termasuk diantaranya tadi bolehkan teman-teman yang lain juga memanfaatkan aplikasi itu. Terima kasih banyak. Sami-sami Mbak Ida. Selamat mundur lagi, nanti ketemu lagi di lain kesempatan dengan diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Ya, pemirsa, 1 jam kita bicara mengenai hal ini nampaknya menjadi pemikiran tersendiri bagi kita. Karena tadi kan ini kan sebetulnya masalah private kita gitu. Jangan jaga ke siapapun ya. Tapi pemerintah memang hadir dengan program-programnya, dengan kebijakan-kebijakannya. Tapi itu tadi kan masalah kita. Mari kita sama-sama selamatkan bumi kita. Bukan hanya bumi, tapi itu juga menyangkut kita dan anak-anak kita yang akan datang. Kalau tertarik dengan bagaimana kemudian sampah kita justru menjadi kebahagiaan berikutnya, lihat di panggung Harjo seperti apa. Terima kasih. Saya Indah Adina, mohon diri. Terima kasih untuk Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mempersembahkan acara ini untuk Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Salam Indonesia.